Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Tirta Kusita, Saya Kedua Ibu Suli dan saya Kirania Zara Tusyifat. saya Rizky Anissa. Saya Muhammad Turbatwani. Kami akan mempresentasikan hasil kegiatan diskusi kami mengenai faktor pendorong bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, faktor ekonomi adalah mencari kekayaan berupa rempah-rempah dan sumber daya alam lainnya, menguasai perdagangan dunia setelah jatuhnya Konstantinopel. Yang kedua, faktor politik. Persaingan antar negara Eropa untuk memperluas kekuasaan dan kejayaan melalui penjajahan, serta keinginan menaklukkan wilayah kekuasaan Islam atau semangat reconquista. Tiga, faktor agama. Keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani atau Kristen ke seluruh dunia yang dikenal sebagai misi gospel atau penyebaran Injil. Faktor teknologi, pengembangan pesat ilmu pengetahuan dari teknologi ke maritim seperti penemuan kompas, teropong, dan peta, serta pengembangan kapal yang lebih besar dan kuat yang memungkinkan pelayaran yang jauh, terarah, dan aman untuk mencari rempah-rempah dan wilayah baru. Faktor petualangan, dorongan untuk mencari kekayaan, gold, menyebarkan agama, gospel, serta meraih kejayaan dan kekuasaan, glory, yang dikenal sebagai 3G. C2. Pertanyaan diskusi. Yang pertama, mengapa faktor ekonomi menjadi pendorong utama bangsa Eropa melakukan pelayaran ke timur? Mencari sumber daya alam. Bangsa Eropa mencari sumber daya alam seperti rempah-rempah, memperluas perdagangan. Mereka ingin memperluas jaringan perdagangan dan meningkatkan keuntungan dengan mencari rute baru dan pasar baru. Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya kompas, peta, dan kapal, mempengaruhi keberhasilan bangsa Eropa sampai ke Indonesia? Jawabannya, perkembangan teknologi seperti kompas, peta yang lebih akurat, dan kapal yang lebih baik memungkinkan bangsa Eropa untuk menjelajahi Samudra Hindia dan mencapai Indonesia yang kaya akan rempah-rempah. Kompas mempermudah navigasi di lautan lepas. Peta memberikan panduan lokasi, sementara kapal yang lebih canggih mendukung perjalanan jauh dan membawa perbekalan serta tentara yang lebih besar. Tiga, hubungan antar faktor agama dan penyebaran agama Nasrani di wilayah jajahan sangat erat, di mana agama berfungsi sebagai legitimasi moral dan alat kontrol sosial bagi penjajah. Menurut kelompokmu, faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Jelaskan alasannya. Menurut kelompok kami, faktor utama bangsa Eropa menjelajahi samudra yaitu karena faktor ekonomi. Tujuan bangsa Eropa menjelajahi samudra adalah mencari rempah-rempah yang sangat berharga dan dibutuhkan di Eropa, untuk menghangatkan tubuh dan mengawetkan makanan, serta untuk mencari keuntungan ekonomi atau gold dari perdagangan komoditas tersebut. C3. Refleksi kelompok. Apa dampak dari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong tersebut? Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak negatif besar dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, seperti hilangnya kedaulatan kerajaan, eksploitasi ekonomi berupa penguasaan sumber daya dan tenaga kerja, serta perubahan struktur sosial yang seringkali memicu kesenjangan. Di bidang sosial budaya, muncul agama Kristen dan nilai-nilai Barat, tetapi juga terjadi tergerusnya tradisi lokal. Sementara di bidang ekonomi, pengenalan uang dan sistem perkebunan yang baru mengubah tatanan hidup masyarakat. D. Penutup. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong, yaitu faktor ekonomi, politik, agama, teknologi, dan petualangan. Motivasi utama bangsa Eropa menjelajahi samudra dikenal dengan 3N, Gold, Gospel, Glory. Selain tiga faktor tersebut, ada dua pemborong lain yang tidak kalah penting, yaitu jatuhnya Konstantinopel yang memblokir jalur perdagangan darat antara Eropa dan Asia, memaksa Eropa mencari jalur laut baru. Pendorong lainnya yaitu kemajuan teknologi kompas, astronomik, dan kapal layar yang memungkinkan mereka melakukan pelayaran jarak jauh
hingga ke Nusantara. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada salah pengucapan dan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Satu hati, satu suara.